Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pada varian baru yang Omicron, Bau-Bau memang kan wilayahnya terbuka, darat, laut, udara, pintu masuknya Bau-Bau terbuka. Namun demikian, kami di Satgas tetap waspada. Bau-Bau belum dapat. Itu mungkin kalau yang dapat kabupaten lain itu, tapi syaratnya harus cukup 60% lansia dengan dosis 2 60%. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Antisipasi penyebaran varian baru Omicron, pemerintah Kota Bau-Bau bakal mengaktifkan kembali Satgas COVID-19. Bau-Bau belum dapat menggelar vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun karena belum memenuhi syarat. Capaian vaksinasi lansia pun di Bau-Bau baru 27%, sedang capaian dosis kedua baru 36%. Inilah Warta Kepton selengkapnya Kamis 13 Januari 2022 bersama saya Rizka Harlina. Sebelum penyampaian Warta Kepton pagi, terlebih dahulu kita simak update COVID-19 di tanah air. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 merilis perkembangan data kasus COVID-19 di Indonesia. Lewat rilis BNPB tercatat ada penambahan kasus sebanyak 793 kasus baru terkonfirmasi positif corona. Dari penambahan ini total kasus terkonfirmasi positif corona di Indonesia per 13 Januari 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat sebanyak 4.268.890 kasus. Sementara itu ada penambahan kasus sembuh sebanyak 385 orang sehingga total kasus sembuh sebanyak 4.114.347 orang. Sedangkan kasus meninggal dunia bertambah 5 kasus sehingga total kasus meninggal dunia sebesar 144.155 kasus. Kemudian pemerintah juga mengumumkan ada 5.405 orang yang saat ini berstatus suspek. Proses vaksinasi juga terus berlangsung dan dilakukan secara bertahap hingga 13 Januari 2022 tercatat 173.248.256 orang telah divaksin pada gelombang vaksinasi pertama. Pemerintah tekankan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di masa pandemi COVID-19. Karena ini menjadi salah satu kunci untuk menekan peningkatan jumlah kasus positif corona. Dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan diharapkan mampu mencegah penularan virus corona. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita awali informasi pertama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka menyelimuti Kota Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Haji Abdul Sajid Tamrin, biasa disapa AS Tamrin, meninggal dunia pukul 16.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Januari 2022. Wali Kota dua periode itu meninggal pada usia 69 tahun di Rumah Sakit Omni Pulomas, Jakarta. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau Ode Darussalam meminta keikhlasan segenap masyarakat Kota Bau-Bau agar bersama-sama mendoakan keselamatan Bapak Wali Kota agar tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Jenazah AS Tamrin bakal diterbangkan dari Jakarta ke Kota Bau-Bau Jumat pagi ini. Berdasarkan hasil rapat jajaran pemerintah Kota Bau-Bau dari Bandara Betombari, rencananya jenazah almarhum bakal tiba di Kota Bau-Bau pukul 9:15 waktu Indonesia Tengah. Rute perjalanan almarhum Wali Kota AS Tamrin dimulai di Bandara Betombari, selanjutnya arah Kelurahan Lipu, Jalan Betombari, belok kanan depan Universitas Muhammadiyah Buton, melintasi Jembatan Beli dan kilometer 1 rumah jabatan Wali Kota, selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Sesuai hasil rapat Wali Kota, bakal dimakamkan selesai Jumat. Seluruh kantor dinas di Kota Bau-Bau dihimbau agar menaikkan bendera merah putih setengah tiang sebagai lambang Kota Bau-Bau sedang berkabung. Diketahui Wali Kota Bau-Bau AS Tamrin sebelumnya mendapat perawatan medis di luar kota, hingga berita ini diturunkan belum diketahui penyakit orang nomor 1 di kota pemilik benteng terluas di dunia.
Bau-bau belum dapat menggelar vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun karena belum memenuhi syarat. Capaian vaksinasi lansia di Bau-bau baru 27%, sedang capaian dosis kedua baru 36%. Selengkapnya, Ode Nurliani melaporkan. Pemerintah Kota Bau-bau masih dilanda kegalauan lantaran belum dapat menggelar vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun seperti beberapa kabupaten kota di tanah air. Bahkan beberapa daerah di Sulawesi Tenggara telah mulai menggelar vaksinasi anak pekan ini, contohnya di Kabupaten Wakatobi. Alasan Bau-bau belum memulai vaksinasi anak usia 12 tahun ke bawah lantaran syarat utamanya belum terpenuhi. Salah satunya capaian vaksinasi lansia dosis 1 baru 27,81% per tanggal 11 Januari 2022. Sementara berdasarkan instruksi dalam negeri nomor 66 tahun 2021, pemerintah daerah boleh vaksinasi anak setelah mencapai target minimal 70% dosis pertama dari total sasaran daerah dan dosis kedua mencapai target 48,57% dari total sasaran. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-bau, Marfia Tahara menyebutkan yang harus terpenuhi selanjutnya yakni 60% dosis pertama pada sasaran warga lanjut usia. Padahal Bau-bau telah memenuhi syarat minimum 73,6% warga tervaksin dosis 1 dari 120.281 sasaran. Sayangnya untuk dosis kedua, capaian Bau-bau baru 43.062 orang telah tervaksin atau sekitar 36%. Kalau Bau-bau targetnya kemarin itu Bau-bau belum dapat. Karena itu mungkin kalau yang dapat kabupaten lain itu, tapi syaratnya harus cukup 60% lansia dengan dosis 2 60%. Bau-bau ini tidak akan bisa laksanakan vaksinasi 6 tahun ke atas kalau dosis 2 dan lansia belum capai. Sementara kami menunggu karena yang kami vaksin kemarin belum waktunya untuk dosis kedua. Marfia menjelaskan yang telah divaksin dosis 1 pada akhir Desember lalu belum saatnya mendapatkan dosis kedua karena harus lewat dari 21 hingga 28 hari pasca dosis 1. Marfia berharap tidak ada lagi warga Bau-bau yang menolak vaksin sehingga target vaksinasi anak dapat segera terrealisasi. Hingga saat ini, pihaknya terus tingkatkan kerjasama dengan kelurahan, RT, dan RW agar mengajak warganya mau divaksin serta sosialisasi door-to-door melakukan pelayanan. Sementara terkait stok vaksin masih mencukupi untuk kegiatan vaksinasi masyarakat Kota Bau-bau. Data 12 Desember jumlahnya masih ada 31.470 dosis. Ode Nurliani, reporteri Bau-bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Antisipasi penyebaran varian baru Omikron, pemerintah Kota Bau-bau bakal mengaktifkan kembali Satgas COVID-19. Sekretaris Satgas COVID-19 Bau-bau mengingatkan warga agar selalu meningkatkan kewaspadaan mengingat Bau-bau daerah terbuka. Selengkapnya kembali Ode Nurliani melaporkan. Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Bau-bau, Laude Muslimin Hibali mengingatkan warga agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap varian baru virus Omikron. Berdasarkan data laporan Gisaid, jumlah kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia dilaporkan sebanyak 432 kasus per 12 Januari 2022, bahkan menempati urutan ke-6 se-Asia. Sekretaris Satgas sekaligus Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-bau itu juga mengatakan Bau-bau merupakan daerah terbuka, memiliki pelabuhan laut dan udara, memungkinkan masuknya varian baru. Sebagai pencegahan awal, pihaknya kembali mengaktifkan seluruh satuan tugas untuk memantau warga yang bergejala. Selain Satgas, regu penyemprotan sejumlah 10 orang yang dulu pernah dibentuk kembali disiagakan untuk pencegahan penyebaran varian COVID. Terkait dengan isu daripada varian baru yang Omikron, Bau-bau memang kan wilayahnya terbuka, darat, laut, udara, pintu masuknya Bau-bau terbuka. Namun demikian, kami di Satgas tetap waspada, meningkatkan kewaspadaan terhadap virus varian baru ini. Kami mau adakan rapat lagi nih dengan tim Satgas yang masih ada, itu melalui SK Kepala Daerah atau Wali Kota, untuk membahas kembali tentang apa-apa langkah-langkah apa yang kita akan lakukan untuk tetap waspada terhadap varian atau Omikron yang baru ini. Muslimin menambahkan, permintaan penyemprotan di sekolah-sekolah dan tempat ibadah sudah mulai masuk ke sekret Satgas. Hingga saat ini Satgas masih melayani penyemprotan disinfektan di sekolah-sekolah yang telah menerapkan pembelajaran tatap muka. Pihaknya masih menggunakan sisa
liter cairan desinfektan tahun 2021. Stok tersebut diklaim Muslimin jika digunakan terus-menerus tidak akan mencukupi untuk 2 pekan ke depan. Ia menyebutkan, andai varian itu masuk ke Bau-Bau, Pemkot akan kembali memperketat pintu masuk dengan pos penjagaan baik di pelabuhan hingga bandara dan jalur darat antar kabupaten kota. Berdasarkan data Satgas, peta sebaran penularan COVID-19 di Bau-Bau hanya Kecamatan Wolio yang tercatat zona kuning karena masih terdapat 1 pasien penderita COVID sedang menjalani isolasi mandiri. Selebihnya di 7 kecamatan lainnya terkonfirmasi zona hijau. Sementara di rumah sakit tidak satupun pasien terindikasi COVID-19. Wa'adin Nuliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Realisasi nilai investasi Kota Bau-Bau tahun 2021 tidak mencapai target. Adapun nilai investasi yang tercapai sebesar 700 miliar rupiah dari target 1,6 triliun rupiah. Afriansyah melaporkan. Di 2021 ini kami kan mendapatkan target itu dari pusat itu kurang lebih 1,6 triliun. Yang terrealisasi itu hanya sekitar 700 M. Realisasi nilai investasi Kota Bau-Bau selama tahun 2021 hanya mampu mencapai sekira 700 miliar rupiah dari target yang diberikan pemerintah pusat sebesar 1,6 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bau-Bau, Suarmawati mengaku capaian nilai investasi Kota Bau-Bau 2021 terbilang rendah jika dibanding 2020 yang mencapai 1 triliun lebih. Menurut Suarmawati, hal itu dipicu karena pandemi COVID-19, sehingga perusahaan yang baru berani menanamkan investasi selama 2021 masih didominasi skala mikro. Di 2021 ini kami kan mendapatkan target itu dari pusat itu kurang lebih 1,6 triliun. Yang terrealisasi itu hanya sekitar 700 M. Ini kenapa? Karena di Bau-Bau ini kebanyakan yang melakukan pengurusan izin adalah skala mikro. Akhirnya nilai investasinya itu tidak begitu besar seperti itu. Di 2020 itu malah yang agak besar itu 1 triliun lebih karena masuk kemarin PLTMG, kemudian ETBBM Pertamina juga kan mengurus kantor cabangnya, jadi mereka di situ banyak. Suarmawati mengatakan di tahun 2022 ini pihaknya diberi target mengumpulkan nilai investasi sebesar 1,8 triliun rupiah. Karena itu pihaknya terus gencar melakukan promosi potensi investasi di semua sektor untuk menggait investor besar. Saat ini, kata Suarmawati, Pemkot Bau-Bau sedang merintis komunikasi dengan sejumlah perusahaan besar, salah satunya Salim Group, yang berencana membangun hotel di kawasan Kelurahan Sula'a. Ini kita lagi merintis Salim Group, kemarin kita sudah coba mempresentasikan potensi-potensi yang ada di Bau-Bau. Insya Allah mungkin mereka tertarik untuk perhotelan, pembangunan hotel dengan kemungkinan Indomaret lagi masuk. Ini isu-isunya juga Al-Bekdi mau masuk tapi belum ada komunikasi dengan kami seperti itu. Suarmawati berharap pandemi COVID-19 dapat segera berakhir agar semakin banyak investor besar mau menanamkan investasinya, termasuk pula perusahaan skala mikro yang sudah menanamkan investasinya agar dapat terus menggeliat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Antisipasi penyebaran varian baru Omikron, pemerintah Kota Bau-Bau bakal mengaktifkan kembali Satgas COVID-19. Bau-Bau belum dapat menggelar vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun karena belum memenuhi syarat. Capaian vaksinasi lansia di Bau-Bau baru 27%, sedang capaian dosis kedua baru 36%. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja bertugas kami ucapkan selamat pagi.